Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazri Anjani, NIM 22121145 dari Prodi Pendidikan Agama Islam 4D. Saya akan menjelaskan tentang materi peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Mata kuliah yaitu pengembangan kurikulum yang dipandu oleh dosen Dr. Helna Nelis, MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kepala sekolah. Apa itu kepala sekolah? Kepala sekolah adalah seorang tenaga pengajar yang diberikan amanah atau diangkat menjadi seorang pemimpin di sekolah dengan cara yang formal dan memiliki tugas memperdayakan dan memberikan contoh dalam konteks memimpin semua warga yang ada di sekolah agar dapat meningkatkan mutu sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya, kepala sekolah dituntut agar selalu menjadi seorang figur yang dapat menjadi penengah, pengambil keputusan dan pemecah masalah, serta dapat menjadikan dirinya sebagai sumber informasi bagi warga sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas-tugas yang dikerjakan oleh kepala sekolah menurut Sergio Yani pada tahun 1991, yaitu yang pertama ada pengembangan program seperti kurikulum pembelajaran. Yang kedua ada kepegawaian, yaitu evaluasi, konversi, bimbingan, dan pengangkatan. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen sekolah, yaitu mengurus kalender mingguan, kantor, anggaran, surat menyurat, dan memo-memo. Selanjutnya 4 ada kegiatan-kegiatan siswa, yaitu rapat, pengawasan, dan perencanaan. Yang kelima ada kegiatan kantor, yaitu rapat dan tugas lapor-lapor. Yang keenam ada kegiatan dengan masyarakat seperti bermusyawarah kepada penasihat, tokoh-tokoh masyarakat sekitar, warga sekitar, atau dan konferensi kumpulan bersama orang tua. Yang ketujuh ada perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah ini seperti merencanakan pengembangan sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah. Selanjutnya ada yang ke-8 yaitu pengembangan profesional, yaitu membaca, konferensi, seminar, pelatihan, dan studi lanjut. Adapun yang ke-9 yaitu pengembangan perilaku siswa seperti disiplin, kehadiran, rapat-rapat, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun peran kepala sekolah menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 162 U 2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah adalah sebagai disingkat, yaitu AMASLAC, yaitu educator, pendidik, manajer, pengelola, administrator, pengadministrasi, supervisor, penyelia, leader, pemimpin, dan entrepreneur, yaitu penguasa. Ada pula yang terakhir climate creator, yaitu pencipta iklim. Ada pula peran sebagai educator, yaitu kegiatan proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidik, dan guru merupakan proses pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjuk komitmen dan fokus terhadap pengembangan kurikulum kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Tentu saja akan sangat memperhatikan sikap kompetensi dimiliki oleh guru-guru. Yakni adapun peran kepala sekolah sebagai educator, yang pertama ada membimbing guru, memberikan pembinaan, pengembangan staf, mengikuti perkembangan, menjadi contoh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya
ada peran sebagai manajer, yakni dalam mengelola ketenagaan kependidikan. Kepala sekolah, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk melaksanakan kesiapan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Ada pula peran kepala sekolah sebagai manajer, yaitu adalah menyusun program dan pengawasan semua program sekolah. Selanjutnya ada menyusun pengorganisasian sekolah, menggerakkan staf, mengoptimalkan sumber daya sekolah, dan mengendalikan kegiatan. Peran sebagai administrator, yaitu khususnya pada pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya pengelolaan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya seberapa besar sekolah dapat mengolah anggaran. Peningkatan kompetensi guru tentu akan mempengaruhi terhadap kompetensi para gurunya. Kepala sekolah dapat mengalokasikan anggarannya memadai baik upaya peningkatan kompetensi guru. Adapun peran kepala sekolah sebagai administrator, yaitu mengelola administrasi, KBM, BK atau kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, persyaratan, dan urusan rumah tangga sekolah. Selanjutnya ada peran sebagai supervisor. Untuk mengetahui guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan penggunaan metode media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini dapat diketahui sekaligus keunggulan guru, kelemahan atau keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan. Selanjutnya diupayakan solusi pengawasan, penggunaan dan tidak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangannya dan ada sekaligus mempertahankan keunggulan dalam melaksanakan pembelajaran. Ada pula peran kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu yang pertama menyusun program supervisi pendidikan, menindaklanjutkan hasil supervisi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mengembangkan profesionalisme guru. Selanjutnya ada peran sebagai leader, yakni adalah peran kepala sekolah sebagai leader, yaitu menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi suatu program sekolah, mengambil keputusan, dan melakukan komunikasi. Ada selanjutnya peran kepala sekolah sebagai entrepreneur, yakni mencari gagasan baru, mengintegrasikan serta suatu kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, mendorong guru, staf, orang tua, dan memahami pemberian dukungan terhadap pembaruan yang ditawarkan. Ada pula peran kepala sekolah sebagai claim creator, yakni adalah kepala sekolah bertugas untuk membuat lingkungan kerja, suasana kerja, membangun prinsip penghargaan dan hukuman
seperti reward dan punishment yang sistematis. Selanjutnya, ada pula keberhasilan kepala sekolah yang menghasilkan keberhasilan seperti mendapatkan banyak efek dari adanya ketegasan dalam memberi tugas kepada seluruh ketenaga kerjaan, seperti ada pula memberi lingkungan yang efektif, memberikan kreatif kepada lingkungan sekolah, seperti penanaman pohon ataupun penanaman tanaman-tanaman bunga, dan mengadakan sebuah panggung gembira seperti panggung pesta buat yang seperti akan ada lomba-lomba. Ada pula keberhasilan kepala sekolah itu dalam melaksanakan tugas itu banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan itu merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi sekolah. Karena kepemimpinan itulah yang kunci keberhasilan kepala sekolah dalam menjalankan tugas menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu tentunya tidak akan pernah merasa berhasil kalau bukan dibantu oleh ketenagaan kerja sekolah seperti guru, staf, dan dibantu oleh murid-murid yang pernah atau sudah diajarkan akan ada seperti metode-metode penanaman hutan, penanaman pohon, penanaman tumbuhan seperti bunga. Maka dengan itu keberhasilan kepala sekolah juga bisa dibantu oleh ketenaga kerja sekolah, karena mereka juga ikut berkontribusi dalam membangun sekolah yang ramah tamah, efektif, inovatif, dan kreatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.